minggu. Setiap malam minggu paling sedikit 250 orang atau 300 orang. Batu-batuan nih jalannya. Terusnya kan ini jalannya diperbaiki Wak ya. Lihat tuh, biar enak orang naik nih ke atas nih. Oke guys, kita sudah nyampe di puncak bintang. Guys, kita lihat sekitar jam berapa nih sekarang ya? Jam 5 look at the view. Oke, sekarang kita beli tiket dulu ya. Nah, waktunya nyampe jam 6 lah, ada waktunya Nyampe jam 6. Oke. Sini charger itu. Ya Bu, pintar. Ya, bagus. Iya Pak. Sampai jam 6 ya Pak? Iya Pak. Oke. Cuma sampai jam 6? Ini sejam lagi Bos. Bukit Moko Puncak Bintang. Tempat wisata ini dibuka secara resmi pada tanggal 1 Februari 2016 dan terletak di ketinggian 1442 meter di atas permukaan laut. Daerah ini terbilang dingin dan sering juga dilingkupi oleh kabut. Sebagaimana namanya, bukit ini adalah kawasan perbukitan yang memiliki keunggulan berupa pemandangan alam yang indah dari mulai hijaunya bukit sampai pemandangan kota Bandung dari atas. Nah, aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan di Puncak Bintang ini? Yang pertama, pengunjung bisa menikmati sunset dan sunrise. Pemandangannya cukup menakjubkan dengan suasana dingin dan terkadang berkabut. Sunset dan sunrise bisa kita dapatkan di sini, mantap kan? Kedua, kita bisa menikmati city light kota Bandung dari Puncak Bintang. Romantis juga kedengarannya. Ketika sinar mentari mulai redup tenggelam, kita akan menikmati hamparan lampu-lampu kota Bandung yang menawan. Persiapkan jaket tebal karena semakin malam udaranya akan semakin dingin. Nah, salah satu lokasi favorit yang bernama Dermaga Bintang ini merupakan dek tempat melihat pemandangan alam. Dek ini dibuat tinggi, sejajar dengan puncak pepohonan pinus, sehingga pandangan mata akan lebih luas, tidak terhalang dengan pepohonan. Yang ketiga, kita bisa menyusuri hutan pinus. Di dekat kawasan ini ada hutan pinus yang sudah tertata,
sehingga terdapat jalur khusus untuk pejalan kaki. Deretan dan sebaran pohon pinus yang menjulang tinggi ditambah semburan cahaya yang menerobos masuk dari ranting dan dedaunan menjadikan suasananya sangat menyenangkan. Hutan ini banyak diincar juga oleh para pecinta fotografi. Pagi dan sore hari adalah waktu yang cocok untuk menyusuri hutan pinus yang memiliki total jalur sepanjang sekitar 2 km. Tak hanya berjalan kaki, ada kalanya terdapat pengunjung yang menjadikan hutan pinus ini sebagai area trek bersepeda. Dan yang keempat, kita bisa melakukan camping. Menurut hasil wawancara kami dengan petugas di sini, para pecinta alam dari berbagai daerah di Indonesia sering mengunjungi kawasan ini. Tak jarang jumlahnya hingga ratusan orang yang camping di sini. Tetapi karena sedang masa pandemi COVID, kawasan ini belum bisa diperbolehkan untuk camping. Oke guys, kita sekarang udah jam berapa nih? Tar, lihat dulu jam. Udah jam 6 nih. Oke. Seharusnya ini kan sampai jam 5 aja nih. Jam 5 sore. Tapi di extend sampai jam 6. Kita sudah mulai diusir sama petugasnya. Oke, let's go. Ini udah nggak ada orang nih, kosong bro nih. Tuh, nggak ada orang, kosong. Udah mulai gelap. Oke. Capek juga. Ini nggak ada lampu ya? Nggak ada lampu ya? Kalau malam-malam gini gimana ya? Dulu mah bisa sampai malam kan dulu? Dulu mah setelah COVID nih kayaknya nggak boleh sampai malam. Batasnya sampai jam 6. Aduh. Ya. Oke, guys, thank you sudah mengikuti perjalanan kita sore hari ini di Puncak Bintang. Oke guys, Pak. Iya. Kalau malam itu biasanya weekend nggak tutup sampai pagi. Pagi. Iya, kalau untuk malam minggu Corona. iya sebelum. Soalnya banyak yang camp. Ini sebelah mana? Ini area camp di Puncak Bintang bisa. Oh, di atas ini. Yang paling bawah sebelah kanan. Sebelum corona itu Sekarang nggak bisa camp. iya nggak bisa ya, belum diizinin. Karena kalau yang malam itu lebih dari 300 orang pasti camp. Sekarang juga banyak barusan. Oh, gelap tuh. Gelap nggak ada lampu. Enggak kan ada lampu. Oh, Ada lampu ya kapan ya petugas juga. jadi kalau sekarang camping nggak dibuka lagi? Enggak. Belum Sementara belum waktu ya. belum ada izin. Siap. Terima kasih Pak ya. Iya. Ketika malam menjelang, situasi jalan di kawasan ini sangat minim penerangan. Kita harus berhati-hati karena tidak ada pembatas sisi tebing dan jalan tidak terlalu lebar. Jika kita hendak pulang dari kawasan ini, pasti medan yang dilalui adalah turunan yang cukup tajam. Penting bagi kita untuk mengecek dan memastikan kendaraan yang kita tumpangi berada dalam kondisi yang baik ya. Terutama kendaraan motor metik. Karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kecelakaan di daerah Cartil, di turunan yang cukup curam. Tapi kita tidak perlu khawatir, ada tips khusus bagi pengendara motor, yaitu setelah menyusuri jalanan yang agak curam, berhenti sejenak, lalu siramlah rem dengan air. Oke guys, kita berhenti sejenak dulu karena dari atas tadi kita turun agak curam ya. Oke, jadi remnya ini udah agak panas gitu loh. Yuk, kita siram dulu sebentar. Panas. Ya. Biar remnya itu kembali stabil. Oke, kita istirahat sebentar.